Oh, oke ya. Oke ya. Oke semua. Oke semua ya. Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk biar tambah rame lagi. Kenapa ya tak mau itu ya? Jadi hari ini teman-teman ini adalah penting sekali. Market hari ini itu menentukan bagaimana arah market itu akan kemana. Kalau posisinya masih seperti ini baloknya bagus ya. Kalau seperti ini berarti besoknya saya hijau kenceng dan ini membelokkan ini. Karena posisinya sebetulnya kan MA99-nya belum belok ini. Ini yang teman-teman tak hapus semua ya. Hapus semua ya. MA menurut teman-teman MA99-nya itu ke bawah atau ke atas? Menurut teman-teman. Ini yang unik teman-teman. Ini belum pernah terjadi kondisi momentum di sini terus tapi MA99 nyondok terus ke atas. Berarti akan ada perlawanan gitu. Lah ini kalau ada perlawanan dalam 2 hari, besok aja ini kalau besok full block aja ini neko. Langsung neko ini. Nekonya ndak itu langsung ekstrim. Nekonya kecil. Jadi gini kok yang itu ya. Nanti kenyataannya seperti apa kalau umpamanya dia full block besok gini bentukannya. Nanti lihat ya besok ya. Bentuknya gini. Polanya seperti ini. Kalau besok full block seperti ini bertahan. Ini pola yang terjadi nantinya. Nah, tinggal nanti nyusuri ke atas. Tinggal ininya momentum seperti ini mengawal MA25-nya. Ini yang terbaik seperti itu kalau posisi full block di sini. Yang bahaya apa? Yang bahaya galau. Ya, MA itunya belum belok ke bawah, MA99-nya. Jadi berpotensi ini yang terjadi, ya. Jadi sebenarnya tidak harus 28 sih. Ini 26 aja berhenti tidak apa-apa. Tuh kok gitu Om? Iya. Tidak harus 28. Besok baru nanti ngegas beberapa kali. Tidak apa-apa. Yang penting jangan gini. Ini yang penting perlu teman-teman perhatikan. Jangan candle seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang saya takuti cuman ini nih teman-teman. Makanya yang di grup itu di tele itu ya saya jelasin berulang-ulang. Karena yang saya takutkan itu ini. Kondisi seperti ini. Ini kalau dua ngerenteng seperti ini. Galau gini ini. Ini marketnya nanti hari ketiganya baru muncul. Mau ke bawah atau ke atas. Kalau ini nempel ke kanan gini, ini kan berarti MA7-nya kan berarti ditunggu. Teman-teman ingat, ketika bullish memegang kontrol, ketika dikawal oleh MA7 itu meneruskan dari bullishnya. Begitu juga dengan bearish. Jadi kenapa candle galau ini tidak boleh terbentuk? Nangkap ya? Kenapa candle galau ini tak terbentuk? Karena dia akan sejajar ke sini, nabrak ke sini, dia turun lagi dorong ke bawah. Maksudnya itu.
Tapi berbeda ceritanya kalau kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini berbeda ceritanya kalau kondisinya seperti ini. Ya tahu bisa. Berbeda ceritanya kalau ini full block. Ini full block ya. Hijau full block ini di sini. Ini akan membelokkan ini. Dan ini tidak terjadi. Posisi disambut MA7-nya tidak terjadi. Kenapa harus candlenya full block? Dasarnya itu. Lah ini kan durung 25 sampai 24. Iki kowe gak entas mlebu aku mbok kon baleni meneh. Wis engko dirungokke meneh. Sudah tak jelasi itu tadi. Ya, nanti diulangin lagi. Wis rungokke sik. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah besok ini full blocknya ini. Candlenya full block ya. Lah, karena itu menentukan posisi benang MA7-nya. Gitu ya. Jadi kita balik lagi ke area ini. Sama kan ya? Sama ya. Lah, kalau ini full block, besok bentukannya adalah ekornya ininya berubah jadi ke sini. Ya, ini bedanya di situ. Dan MA99-nya kan tidak ke bawah. Karena kalau ini panjang turun ke bawah, kenapa 25 tadi yang Mbok bilang tadi yang tanya itu ya, 25 dan 24 tidak jawab iki. Dirungokke. Ojo takon meneh. Ini ya. Kenapa hari ini adalah satu momentum itu yang akan memberikan sinyal. Sebenarnya kalau ini tadi merah full menembus area ini dan close candle, saya ulangin lagi ya, bukan 24 atau 25 menyentuh, tapi close candle. Close candle itu berarti berhenti pada jam 7 pagi, dia nutup, close berhenti maghrib gitu ya. Berhenti. Jadi kondisinya kalau seandainya kondisinya seperti ini. Nanti jadi jangan bilang lagi, oh Umi Wan tadi ngomongnya 24 atau 25, tapi sambungannya tidak diterusin ya. Close candle. Berhenti ya. Plek. Kenapa kok ini jadi pra-bearish? Karena ini adalah sinyalnya. Ini ketika ini close candle seperti ini pra-bearish terjadi. Karena disinilah posisi resist 2 ini menjadi pintu terakhir dari bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol. Itu adalah close candle pada fase 2 ini ketembus. Dasarnya apa Om? Ayo kita lihat secara riwayat. Ini hal yang terburuk dulu ya yang kita mau bahas. Nanti apakah market saat ini seperti apa? Market saat ini akan naik. Cuman ini tak ceritakno sing jelek dulu kayak apa gitu ya. Jadi kondisi ketika di sini ditembus, ini area resist yang ditembus dengan close candle. Ini close candle ya berarti ya. Ini sudah sinyalnya gini dari bullish menjadi pra-bearish di sini. Makasih Bang Calvin. Jadi tandanya seperti itu. Caranya untuk teman-teman melihat pra-bearish itu dengan cara apa ya? Seperti ini. Nanti saya jelasin lagi yang di bawah ini. Nih. Sama enggak? Jadi setiap bullish itu pra-bearishnya kebaca sebetulnya. Ini yang lebih tepat kan seperti saat ini nih. Nih dia nih. Tak kunci di sini ya. Ini ya. Sama di sini. Ketika dua ini di full block dan close candle, dia sudah pra-bearish. Ini dasarnya pra-bearish. Jadi kalau teman-teman pengen ngerti dasarnya pra-bearish apa? Ini caranya adalah tarik resist yang di sebelahnya ini. Tarik yang di sebelahnya ini resist dan resist.
dikunci nih. Kalau ada dua ya dikunci, tapi kalau adanya satu ya udah, itu begitu tembus close candle biasanya stop, sudah. Itu CL-nya di situ kalau close candle. Caranya ngerti bahwa bearish. Tapi saya mau ingetin, di tengah pra-bearish sekalipun bagaimana caranya keluar market. Nah, ini yang jarang dijelasin. Ya. Ini saya akan bukain ke teman-teman. Bagaimana cara saya lolos di tengah pra-bearish. Bisa ndak rugi, bisa. Ini teman-teman perhatikan ya. Ini poin bener ya. Jadi ketika posisinya pra-bearish masuk di sini, teman-teman sebenarnya tunggulah sinyalnya yang namanya candle toyib. Kalau ini yang di spot loh ya. Yang di spot enggak usah perlu takut terlalu berlebihan. Kondisi umpamanya terjadinya di luar dugaanmu. Enggak bisa lihat market, Om, terlambat aku, sudah sampai 24.000. Apa yang harus saya lakukan? Enggak usah panik dulu. Karena akan ada yang namanya narik atau bernapas. Itu di MA 25. Makasih Rempauta. Dan berikutnya juga dia akan ada sebuah momentum di MA 99. Ingat-ingat ya. Berarti kalau kamu sudah pra-bearish, ini kan sudah dalam. Sudah terlambat, ndak bisa mbok itu. Lihat momentumnya, ndak usah panik. Maksudnya, pra-bearish ini lihat momentumnya. Kalau teman-teman untuk yang spot harusnya mengambil momentum itu. Jadi di dalam pra-bearish itu ada momentum yang namanya pembalikan market sebentar. Pergunakan itu untuk keluar market. Dan setelah di MA25 atau ndak MA99 dia tumbang. Di sini kamu keluarnya market antara dapat ini atau dapat ini. Gitu ya. Itu pesan saya itu. Ya. Jadi takut ndak usah takut. Kalau ilmumu tebel, setiap keadaan pun bisa kamu pukul balik. Ya. Itu yang saya pengen tekanin untuk di room ini biar kita tidak usah panik. Gitu. Ya. Jadi sekarang enggak panik ya. Setuju ya, enggak panik ya semua ya. Oke. Jadi sekalipun tidak tahu atau wah kecolongan gitu loh. Yang dilakukan adalah langsung mbok mapping. Sudah toyib belum posisinya di bawahnya ini. Umpamanya di sini, otomatis kan dia membentuk toyib di sini. Nah, pergunakan MA 25 atau MA 99-nya kondisi di bearish ya, kamu keluar market. Tanda rugi. Gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan untuk memapping area itu. Setuju ya? Ya. Jadi keluar market bisa, aduh, lah iki piye? Aku ki wis njelaske lho. Teko mau lho bar ngono ditakoni meneh. Wis dirungokno wis meneh. Wis ya. Aduh, iki anyaran mlebu takon meneh gimana BTC. Aduh. Nanti wis. Ya, wis tak sambungi meneh. Kalau sudah baru-baru masuk jangan tanya lagi, ngulangi terus, aku kesel. Ya. Dilihat aja dulu. Sabar. Lah iya semua. Ditakoni terus tekon. Iso menggis-menggis lah ya kok ngulangi terus. Aduh. Ya, gitu ya. Siap, sabar selalu gitu ya. Sabar disayang Tuhan. Ya. Tapi untuk market saat ini yang paling penting teman-teman tidak usah takut karena saya melihat dari 25.300 ini ditahan. Sebenarnya dia kalau mau hantam ini. Dan untuk Bang Andrew juga tadi saya info ya, juga cukup bagus juga bahwa pertahanan di 25.300 itu cukup tebal gitu. Jadi kemungkinan tadi sih dia prediksi di 25.800 ke atas ya, ternyata bisa tembus, ini malah ke 26 naik. Ya udah. Elon nge-tweet tadi. Wah, lah itu
Kalau itu yang jawab Bang Calvin aja. Bang Calvin bisa dijawab tentang Doge. Kalau Doge Ferguson yang di Omiwan lah kuwi mau ki usung-usung pindah. Lah makane kan wis dikei sinyal sama Ferguson di room di Telegram ya. Tadi Ferguson aja itu pindah gitu loh. Pindah posisi gitu loh. Berarti kan itu sinyal gitu loh. Kalah Elon di Ferguson. Tenan. Sebenarnya tadi di tele itu sudah Ferguson itu sudah kasih sinyal pindah gitu posisi. Berarti dari Betis menuju Bulis. Dino bocah iki. Ya. Jadi untuk BTC seperti itu, tunggu aja sampai besok. Sebenarnya candle seperti ini sudah cukup sih. Saya Ferguson gitu. Edi Ferguson iki lho. Sing itu loh. Apa ngedole minyak sing isa itu gawe plus-plus lho. Lho tenan lho, minyaknya ampuh kuwi, tenan. Minyaknya ampuh. Yo, terus yang momentum lagi Tele berbayar. Tele sudah stop, sudah full. Orangnya sudah full ya. Jadi ini sebenarnya gini, untuk ada ini seharusnya ini toyib ya. Ini momentumnya di sini. Om, lah bilangnya kemarin engulfing gini. Semua tidak, ini yang namanya faktor X atau namanya market kesambar petir ya. Bahasa luwih gampangnya dicerna itu market kesambar petir gitu. Gitu ya. Jadi itu faktor X itu ada di dalam dunia trading. Selalu ada konspirasi orang-orang besar yang memainkan peran, tetap ada. Tapi gini, ini kan candle engulfingnya berarti batal. Engulfing itu terkumpul, itu yang berbicara tentang gini. Market sepakat untuk mengalami sebuah perubahan dari bawah menuju naik ke atas. Ini kan momentum. Begitu juga kalau dari atas ke bawah engulfingnya sama. Nah, tapi yang di atas, yang di sini ini kan ini engulfing, tapi kan batal karena dimakan lebih panjang. Jadi dianggap zero dan habis. Momentum itu hilang. Semangat dari retail atau investor itu hilang. Tapi muncullah sebuah momentum baru. Momentum barunya di mana? Di sini. Ketika dia didorong di bawah ini, seharusnya teman-teman ini mempergunakan ini karena ini kesempatan sangat langka sekali terjadi. Karena inilah yang seringkali kita bahas toyap ya ini bentukannya. Jadi momentum di bawah itu adalah toyib yang paling di bawah. Ini harga ini susah ditembus. Nanti ya itu ya. Harga ini susah ditembus. Ini harga ini susah ditembus. Nanti momentumnya kalau ini hijau, ya dia akan langsung terbang. Tapi kalau dia merah berpotensi nanti seperti ini bentukan polanya. Kalau ini tetap merah loh ya. Bentukan polanya dia nanti akan berhenti di sini membentuk W. Momentumnya gitu. Serinya seperti ini. Tapi kalau dia strong hijau biasanya berangkat. Ya. Gitu ya. Ini diskonan, betul. Ada diskonan Gebiar BCA, diskonan. Boleh long tipis-tipis lah, itu kalau soal itu aku ndak berani ya, soal futur, karena
market ini volatile, nanti saya kalau mengarahkan untuk futur itu saya takutnya beresiko. Market ini soalnya volatile. Jadi penyebab BTC turun apa? Ada dua, yaitu FAD ya, berita FAD. Yang satu adalah beritanya Binance atau CZ itu dituntut. Yang kedua adalah Coinbase dituntut secara resmi dengan SEC. Yang malam ini kan kita mikirnya kemarin sudah selesai, malam ini kan ada, tapi dentumannya sebenarnya tidak terlalu bereaksi cukup besar, cuman mengakibatkan kepanikan yang cukup ada lah, ada pressure di situ dari BTC tadi ya. Tapi terlihat sekali bacaannya gini teman-teman, di momentum 4 jamnya kan kelihatannya di 4 jam itu kan, di 4 jamnya itu dia tidak menyentuh di area 25 300 nya ini benar-benar dilindungi nih. Resist ini benar-benar dijaga, kesentuh aja tidak kok, karena ini resist kunci. Kalau dia tidak bisa balik ke atas ya masalah ini. Kalau ini sampai ketembus dia tidak bisa balik ke atas, masalah. Sudah selesai. Tapi kalau melihat posisi dari time frame 1 harinya di BTC ini kenceng. Jadi momentumnya masih naik, masih. Ini turun apa ke bawah apa ke atas? Benangnya MA99. Ke atas ya. Ya udah, aneh enggak? Aneh. Kalau biasanya sudah turun ini sudah ini kalau ini nunjem langsung wis enggak kasih ampun nih loh ini ya enggak kasih ampun langsung wik. Itu enggak. Moga-moga besok, tapi tetap kita enggak boleh senang dulu ya. Besok dikawal halus hammer full block. Ya, hammer full block. Ya, kuatkan mental kami. Yes, selalu kuat, harus kuat. Nggak apa-apa. Wis, ora usah wedi, ya, nggak usah takut, santai. Sekalipun lo ya, sekalipun yang terburuk lo ya. Tadi kan sudah tak bahas ya. Sekalipun yang terburuk bisa keluar, bisa, ora usah wedi. Ya, yang penting uang adem lo ya. Ya ora uang panas ya. Selama uangmu bukan uang panas, ndak kesusu untuk keluar market ya. Ini saya ulangin lagi ya untuk BTC. Hal yang terburuk sekalipun, caranya keluar market piye? Ben ora rugi. Ada trike. Jadi biar umpamanya nih, ini malam-malam nih, kita dihantam teng ngono ya. Berarti kan toyib toh di sini. Kalau ini toyib, dia akan narik dulu. Kemana? Ke MA25, nggak usah takut. Tahu ya? Dia akan naik dulu ke MA25 atau MA99. Nanti posnya di sini atau di sini. Rugi enggak? Enggak. Nangkap ya? Yang penting adalah ilmunya. Bagaimana kita mempelajari market ini, sekalipun kepukul, kamu pukul balik. Gitu ya. Sekalipun pukul balik. Yang penting apa? Ilmumu kuat. Itu yang pengen aku pesenin kepada teman-teman. Ya. Gitu caranya. Kok bisa gini Om? Ayo kita lihat secara riwayat. Jadi kita ngerti secara riwayat. Kalau berarti yang terjadi, kalau dua lengkuan kan berarti yang terjadi ini toh. Berarti momentumnya kayak gini dah. Ini kan berarti terjadi kondisi seperti ini toh, parah di sini. Narik dah. Nangkep ya? Wedi lagi nggak takut ya sekarang ya? Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Terus di sini nih ya, sebenarnya ini momentum tapi ini kan dalam banget. Kalau ini kan dalam banget ya yang ini ya.
maraton dalam itu pun masih ada tarian ke atas, minimal tidak sampai hancur lah, lebur gitu ya, tetap dia ada nariknya ke atas ada. Terus yang 2019 berarti kan sini toh ada ndak, ayo kita lihat. Ini kalau sobek berarti kan momentum kita sobek momen di sini ya. Kita kecolongan berarti sehari toh langsung bus ngono toh. Parah toh. Berarti kan toyib. Ya toh? Ada ndak tarian ini? Ada. Mau mbok tunggu di sini atau mungkin terjadi koreksi di bawah lagi, tetap ada momentum di MA 99. Di mana ruginya? Waktu. Waktu aja ruginya. Makanya pertanyaan saya itu kalau di spot dan teman-teman uang adem, tidak perlu takut. Gunakan momentum itu untuk pukul balik. DCA sedikit pukul balik, teng. Gitu. Ya. Nah itu uang dingin dan mental bisa tenang. Lah itu tak kasih 100. BTC lah tuh kowe gek ndas mlebu kowe takon meneh BTC iki wis jelaske ken mau yo. Iki wis setengah jam luwih aku jelaske BTC. Wis tak ulang-ulangi iki. Kowe takon BTC meneh mlebu takon meneh nggo wong anyar takon meneh. Sabar, sabar. Yuk yang lain saiki ya. Kembali lagi ke ada ya. Iya, lah kowe baru gabung nak bar takon. Padahal iki wis mbaleni 3 kali 4 kali takone padha kowe kabeh. Turun ini ora wis ora usah wedi ya. Ada itu. Ini balik arah, marketnya balik. SRP nanti terakhir ada up. Nambah gimana? Harusnya kan mau kowe nambahi iki Bro Edi. Iki wis toyipe ning kene lho mau lho. 33 lho. Iki apa? Menurut gua fundamental dan news yang penting. Fundamental dan news. Maksudnya fundamental ambek berita. Dan terus cara mutu kupi. Aku mau takon, cara mutu kupi. Lagi gini loh. Fundamental dan news. Orangnya kan kayak orang bocai geragapi apa-apa gitu ya, meraba-raba tok. Ya yen newsnya jelek, ya wis. Takut newsnya baik, seneng meneh. Lah kan galau diombang-ambing mau barang newsnya naik turun. Fundamental berarti kan produk BTC atau apapun bisa turun ndak? Terbantahkan semua toh, semua statementmu. Nangkep ya? Nanti kamu perlu melihat YouTube yang diprelis Iwan Crypto. Lihatlah 3 poin dasar dari membeli produk. Satu adalah fundamental yang bagus, kedua adalah harga atau fundamental yang bagus. Fundamental harga yang bagus. Itu penting. Lah kapan tukune? Lah yen ngurusin news, lan iso jungkel kepala kita. Karena ra ono bari gitu loh. Karena tidak ada barnya. Kalau orang gini, ini jadi satu itu ya, saya jawab itu ya, Daniel itu. Jadi penting. Kalau kita berinvestasi dasarnya berita, wis akeh sangkute. Lho kok ngono? Iya. Karena apa? Kamu akan galau wis pasti. Karena berita itu memang dibuat. Yang perlu kita lihat adalah sebuah momentum dan ketepatan di dalam harga itu. Sebenarnya teman-teman, room ini spesialisnya adalah fundamental harga, yaitu candle toyib itu. Karena ketika hargamu itu termurah,
sudah pasti margin. Tidak perlu fundamental produk, perlu. Tapi yang terpenting tetap rego, dong, mosok rego murah, ora iso bati. Kan gitu. Iya. Ikutin paus dan selalu dialah paus yang dhisik. Ayo tak takon. Paus Indonesia, paus Hongkong, paus Singapura, apa paus-pausan? Ayo. Pertanyaannya kan paus ki sing ndi ngono lho. Yang mana pausnya? Paus cilik, paus gede, paus tanggung. Lah paus yang mana? Nah, lah aku luwih bingung nek kalau ikan paus apa kan ngerti. Jadi gerambiang gitu loh. Menurut saya statement gerambiang. Tahu gerambiang? Ya pausnya makan makanan. Ya itu baru berarti. Ya, aku tak kencing sik wis, delok. Ya wis kowe gawe room, Daniel gawe room. Berarti kowe wis pintar gawe room. Kowe promosi ning kene. Gawe room. Saya buka room, saya mau menjelaskan caranya bagaimana untuk beli yang bagus sesuai dengan harapanmu memberikan itu. Ya, promosi saiki. Ya. Tundangi. Kok ana sing mlebu ora? Malah ngoceh we ning jero misor. Wonge rak mudeng, gitu rak. Ngene-ngene iki lho sing gliyeng aku. Sorry ya, aku tak blokir. Statement aja. Mesti ana sing ngono-ngono ki ya. Wong sekti-sekti anyar ngono. Yuk, apa ya? Sing wuyuh pintu cocok ngono. Langsung awak. Ora ana, ndak ada orang kok. Ndak ada orang. Ya, jangan futur, memang jangan futur. Jangan futur. Jangan futur. Di sini spot, ya, spot wewes. Gitu ya. Jangan futur, di sini spot. Ini ya. Ini BNB aja. Kelihatannya kan berat gitu ya. Ini yang perlu karena kan ini belum final, makanya kita itu tidak bisa ngerti kondisi besok itu seperti apa. Makanya saya tetap ingatin ke teman-teman kembali, BTC itu masih belum fix untuk pembalian arah ya. Jadi perlu ditunggu ini. Kalau ini besok candlenya galau, besoknya lagi galau, berarti yang terjadi ini. Lah ini lebih berbahaya. Kalau candlenya galau kan berarti ini miring toh, yang gini toh. Ini bintang lagi di sini dah. Lah ini tandanya nanti sok ini. Tahu ndak? Ini bahayanya kalau bullish memegang kontrol itu dikawal oleh MA7. Ini ingat-ingat ya. Ini teman-teman biasa yang di sini kan sudah biasa tahu ya, sudah sering mendengar kan. Kalau bullish memegang kontrol
itu dikawal oleh MA7. Dasarnya apa? Dasarnya candle galau atau naik turun menyamping, dikawal oleh MA7. Begitu juga dengan posisi di bawah. Ini yang perlu dipantau. Jadi caranya mantau ini dia turun atau enggak, dia mendatar ke sini, nunggu apa, nunggu ini. Ini sinyalnya gini. Kalau dia mau ke bawah loh ya, ini sinyalnya ke sini. Jadi caranya, polanya seperti itu. Gitu ya. Lah, terus gimana Om untuk biar tahu ini kondisinya naik ke atas? Dia harus full block seperti ini biar benang ini besok gini. Pola benangnya. Karena ketika benangnya sudah belok gini, enak untuk angkatannya. Momentumnya akan terbentuk. Gitu ya. Jadi hari ini sangat penting, jangan galau ininya. Baloknya enggak boleh galau. Terus itu poinnya di situ, teman-teman. Kalau ini yang terjadi kemungkinan akan masih berproses seperti ini. Gitu ya. Yuk, tanya apa lagi? Menurut saya teman-teman, untuk market saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Market saat ini kan sedang galau. Sebaiknya jangan beli produk-produk yang aneh-aneh. Loh kok gitu, tenan. Sebaiknya jangan beli yang produk aneh-aneh dulu. Menurut saya secara pribadi ya, yang memiliki pertahanan cukup baik saat ini ya SRP, ada itu mending. SRP ada itu cukup bagus. Gitu ya. Ada ini sudah toyib gitu ya. Ini apa lagi? MTL ya apa? MTL suruh ngapain ini? Ayo tanya, saya mau tanya. Ya ini sudah take profit margin, jangan buat masuki. Ya, produk kalau sudah gini jangan buat masuki. Ya bisa naik oh paling kenceng ya di sini, tapi ini riskan. Kapan enak sell? Iya. Ini sudah selesai loh takutnya. Ya kalau saya loh ya, buat tanyai. Penjualannya sekarang tak jual sekitar 80 atau 90%. Kalau saya, kalau pembelianmu di sini ya, ini sudah tak jual 8 sampai 90%. 80 sampai 90%. Karena apa? Ini sudah final. Ini sudah tegak seperti ini, sudah berat. Kalaupun ada pun ya imbuh. Kan 10%-nya masih mending lah untuk bisa mbok ituin. Karena habis itu apa ini? Habis itu. Habis ini. Karena apa? Riwayat itu adalah sebuah pengalaman. Nah, pengalaman yang ada di sini ini lihat, baloknya kan sama. Beberapa hari tumbang, beberapa hari tumbang. Seperti itu. Memang dia momentumnya seperti itu ya, kamu pas kebetulan dapat momentum itu ya udah take profit gitu ya. Kalau saya sih sudah take profit 80 sampai 90%. Kadang saya tak jual semua kalau saya, tapi kan kembali lagi itu pilihanmu. Ya sama-sama. Duh, apa lagi? Om aku udah terlanjur short 25600 apa meneh. Anda ini rasa itu loh.
apa nih? Oh ning ngene BTC. Waduh ya remak. Ya remak. Wong BTC ini memang memakan shot kok. Remak. BTC itu memang memakan shot tujuannya saat ini. Bandar itu memakan shot. Candle BTC itu disengaja kondisinya seperti itu tapi tidak ditumbang-tumbangi dari tadi. Kemakan ini mesti yang short karena apa? Dianggap sudah. Apalagi melewati ini. Wah, orang tenan mesti. Ini tadi nembus di sini ini yang ring ini dipikir mesti tumbang mesti. Padahal pertahanannya adalah kembali lagi pertahanannya itu ini. Ini pun belum selesai. Kalau candle ini weak ya belum tuntas. Belum terjadi yang namanya bearish memegang kontrol belum terjadi. Kalau ini candlenya ke dalam dan weak itu pun MA99-nya kenceng nih, nggak mau turun. Ini MA99 nggak mau turun. Jadi sangat penting MA99 ini juga dilihat. Saran saya untuk saat ini, market saat ini, ya moga-moga balik arah ya. Kalau balik arah kan naik semua ya. Lebih baik cari market-market. Ini ASS barang ini kan produk-produk yang sebenarnya untuk saat ini sebaiknya ya apa ya. Gini teman-teman, saya mau ulangin kembali. SEC ini kan baru ngincar dengan berita-berita FAD. Kenapa kok tidak boleh sembarangan untuk beli? Menurut saya jangan terlalu melihat atau melirik produk-produk yang kita belum tahu kondisi FAD-nya itu seliar apa. Itu yang jadi masalahnya. Dan di tengah kondisi seperti ini sebaiknya cari yang safety. Makasih Bang Arci. Cari yang aman. Yang aman apa? Menurut saya ya seputaran itu aja. Seputaran BTC, ada SRP. Itu lebih aman. Shiba all in, tidak ada yang all in. Apalagi kalau all in itu ya BTC all in. Itu paling aman. Karena apa? Yang digoyang itu adalah project. Project itu apa? Termasuk semua. Kalau teman-teman perhatikan, SEC itu menuntut adalah apa? Perusahaan. Token-token perusahaan itu apa? Semua. Dari ETH sampai semua itu adalah coin project. Jadi ada project menjual sahamnya, ceritanya gitu loh. Berupa token. Tokennya adalah ETH, SRP, ada Shiba, walaupun meme pun ada projectnya, Doge, gitu, Binance, BNB, tapi BTC kan tidak ada perusahaannya. Kalau ditanya lebih aman mana BTC, sebenarnya dengan posisi berita SEC itu gempur seperti itu, produk yang paling aman tetap BTC. Jadi BTC itu malah mendapatkan momentum. Momentum apa? Terlihat bahwa BTC itu mau dibuat gini loh. Sebenarnya ada intisarinya dari semua itu. Bahwa BTC itu keistimewaannya apa? Harus ada jarak. Kalau saya melihat malah di situ. Disinilah keistimewaan BTC nanti akan, walaupun tidak bisa dipungkiri, mereka itu tetap pengen mendominasi BTC. Desentral itu akan tetap dibuat tidak desentral secara aturan mereka. Kan pengennya gitu, mereka pengen mendominasi ini. Amerika itu. Sekarang saya tak tanya, siapa sih yang memilih mereka itu akhirnya menjadi satu ceritanya ini, apa ya, bahasa yang paling tepat itu apa? Propam ya, propam kok sambu ya. Propamnya dunia kripto. Seolah-olah kan seperti itu, punya hak kekuatan yang sangat super. Padahal orang sing nilai lho.
Dunia tidak sepakat loh dengan itu loh. Tapi demandnya itu seluruh dunia. Tidak bisa kita pungkiri. Gitu kan? Ya SCC ya gitu ya. Tahu SCC. Itu kan kayak, jadi saya melihat bahwa kondisi market, kondisi kekacauan dari SCC seperti ini, saya melihat keistimewaan BTC. Itu yang penting, teman-teman. BTC punya tempat yang berbeda. Ya, akhirnya. Untuk ASS ini sebetulnya adalah triple bottomnya. Ini adalah toyib, di sini adalah toyib. Bisa double bottom, bisa triple bottom. Sebenarnya ada di area ini ya. Ini. Tapi di sini toyib. Nih, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Kalau toyib ini, lo om lebih ngosor ya, ngosor situ ya ora masalah gitu ya. Wong kacek mau sak treat gitu ya. Tapi kan ngewikto ini gitu ya. Tapi ini kan toyib juga ini. 1 benang, 2 benang, 2 benang, 3 benang. Ini nanti ke sini dulu ini. Baru nanti gini. Atau ini mungkin langsung ke sini langsung bisa. Jadi ya. Kalau ini hijau kan besok langsung ke atas. ASS poin. Waktunya open posisi ya. Spot bukan futur ya. Spot. Gitu ya. Untuk ASS ya. Targetnya kemana? Targetnya kalau nanti diujinya dari bearish menuju pra-bullish itu di sini. Tarik ini ya. Support di sini atau mungkin bisa di sini. Ini ya bisa ya. Boleh di atasnya ya. Antara dua inilah. Kalau mau lebih lebar ya lebih mapan di sini. Jadi nanti sinyalnya seperti apa? Di sini nanti akan dipertahankan oleh MA7. Nanti yang ngawal itu MA7. Ketika pra-bullish terjadi yang mengawal MA7, apakah bisa dipertahankan di MA7 dan terus mengalami momentum? Ini namanya dari bearish menuju pra-bullish di sini, terus terjadilah bullish. Gitu ya? Menjawab? Wah, aku ndak mudeng. Jangan, saya ndak tahu. Kalau soal futur, karena di sini bukan futur. Saya ndak tahu. Dan saya gini, saya tuh sebenarnya nggak suka kondisi yang maksudnya itu harus di close atau enggak, nanti itu getun gitu ya, nggak enak. Itu pilihanmu aja. Kalau saya ditanya market saat ini kecenderungannya apa, kalau melihat di MA99 balok hari ini, momentum di 25300 tidak ketembus, saya masih melihat bahwa bullish tetap memegang kontrol. Jadi saya tidak melihat posisi bearish yang memegang kontrol, apalagi sudah momentum hijau seperti ini. Tadi kan kekhawatirannya karena merah menjulang masuk ke dalam. Dan itu memang sengaja dibikin. Untuk apa? Orang masuk ke dalam short. Gitu. Ya. Oke, cukup ya? Cukup ya kita ayo. Cukup, Pak? Apalagi nih? Oh, SRP. Waduh. Om, SRP rambut babas om, ini mau $10 loh om. SRP ke berapa? Yo, SRP Army mana suaranya? Ya. Untuk SRP ini bener romaannya Pak Edi ya nih. Oh, enggak sampai Pak Edi. Tak pikir sampai. Tadi Pak Edi itu ngomong apakah akan ke 47 apa 48 ya kita ya. Nanti belum sampai 49 tok mantul lagi Pak Edi ternyata. $2 sih. Ya, setuju ya. Jadi kalau untuk SRP enggak usah takut. Ini momentum SRP ini dipertahankan di time frame 4 jam. Kelihatan sekali nih. Jadi ini time frame 4 jamnya dipertahankan. Ini kelihatan kalau SRP.
Jadi teman-teman kan melihatnya ini di time frame satu harinya ya. Time frame satu hari ya, Om ini mau belok di sini ya, moga-moga aja. Kalau umpamanya Om ini mau momentum mungkin enggak dia itu akan ke MA 25 dulu. Kemungkinan belum. Moga-moga saya enggak salah ya. Kenapa kemungkinan belum? Karena di sini ini bukan ini harusnya posisi tohibnya tadi ini, tapi ini malah tidak kebentuk, malah di bawahnya. Harusnya tidak. Ini mungkin akan naik satu kali lagi, nanti dia areanya akan di atas satu kali lagi, baru mungkin akan menyentuh MA25 juga bisa, atau mempertahankan terus sampai di level yang diharapkan FOMO itu terbentuk, dikawal oleh MA7 juga bisa. Kita lihat aja lah. Kalau melihat dari momentumnya harusnya ini kalau besok hijau ya ini balik lagi nih. Berarti kan dipertahankan lagi ya, berarti yang awal tetap MA7, ini akan baloknya full lagi, baru nanti beberapa kali baru nanti nyamping lagi kalau FOMO terbentuk gitu ya, menjawab ya untuk SRP. Jadi FOMO SRP terbentuk, kemungkinan SRP ini akan cukup menarik karena apa? Karena SRP 1 bukan SRP itu tidak di UT-UT. SRP itu sudah pertama kali di UT-UT. Jadi SRP itu mantan yang digembosi oleh SEC. Lah ini yang baru-baru, ini masih baru ya, baru berproses, ada BNB ya kan? Baru menghadapi seperti SRP. SRP itu sudah tangguh di depan. Ceritanya orang itu sudah pengalaman. Aku wis pengalamanku sudah ada. Nah ini kamu yang baru-baru, ya udah paling biasanya itu akan, makasih Bang Calvin, biasanya yang baru-baru nanti sendiko dawuh. Tahu sendiko dawuh enggak? Tahu sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu gini, kalau dalam kerajaan, permisi guru, Sifu siapa? Sifu SRP, perguruan Ripple. Bagaimana menaklukkan SEC? Berikut liku-likunya. Dipelajarilah. Oke. Sifu akan memberi petunjuk. Gitu. Gitu ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi SRP itu nanti yang akan memberikan jalurnya bagaimana, ya itu termasuk loh, ada sudah itu ada itu momentum ya, beli aja enggak apa-apa, harusnya tadi pagi pasti dapat info dari Lina. Gitu ya, itu ya, jadi seperti itu ya. Untuk SRP santai aja ya. $2 sangat mungkin terjadi, nanti tunggu FOMO-nya, karena SRP ini sudah 1,5 bulan ini dibeli terus wis. Itu lihat di Binance itu ya, merah tetap orang kolaan terus dari last medium itu wis. Nah, bisa mbok lihat bener-bener. Kalau ini juga tak bukain juga ya di CoinGecko ya. Untuk SRP ada penaikan kayaknya sedikit lagi tadi untuk momentumnya. Makasih Bang Arsi. Ada enggak apa-apa ya, ada beli aja. Harusnya tadi pagi candle ekor toyib muncul panjang sekali ada. Ada ETA plus. Iya, ada nanti sampainya. Makasih berarti. Gimana nih kode ya bro? Iya, $10 sangat mungkin. Tunggu aja lah teman-teman ya. Ini kalau enggak salah kemarin ini kan 51873 ya kan, sekarang 51987, naik lagi berarti ya. Ini sing ketok, sing ora ketok. Bu ya, ini yang kelihatan ya.
naik siti-siti, enggak percaya aku ini naiknya sebenarnya mungkin aja sudah supply-nya sebenarnya sudah dibeli. Ini win-win solution dengan SCC kemungkinan. Ya, kemungkinan bisa jadi, bisa ya. Win-win solution apa piye wis enggak ngerti lah ya. Udah dapat wangsit loh itu. Apalagi teman-teman itu perhatikan, itu paus itu Edi Sunawan. Ya. Ini temannya Ferguso yang tanya tadi siapa? Ferguso ini orangnya. Ini bolone Ferguso ya. Siapa tadi yang tanya Ferguso mana Ferguso? Lah ini bolone Ferguso ini. Ini masih belakangnya pakai nama Ferguso. Edi Ferguso. Lho wingi wis dikai jeneng Ferguso lho. Bisa diganti meneh Sunawan meneh. Aduh. Lain. Aduh. Ojo nanti aku ndak yo. Kowe ning ngene iki ikonnya malah ikone kowe yo malah ana, Bro. Tapi SRP entry sekarang boleh ya Bang Calvin ya, SRP ya. Ya harusnya nggak masalah. Kalau menurut saya sih SRP sih asik aja ya. Walaupun sudah di tengah, sebetulnya harusnya sudah dari 2 minggu lalu kita sudah info ya sebetulnya. Lebih ya 2 minggu ya. Dari tanggal berapa ya Bang? Kita dari awal bulan ya. Awal tanggal 10 itu sudah itu. CVE, oh ya nanti CVE. Untuk ada ini harusnya kan ini Toyib. Harusnya ini entry tadi di sini. Ini harusnya entry di sini tadi. Kalau momentum seperti ini nih harusnya isi muatan, teman-teman. Jangan malah takut, ya. Awal bulan ya, kita sudah mulai info awal bulan itu. Jangan lupa besok apa? Jangan lupa besok pagi aku update nasi lemak di Telegram. Oh ya. Apa meneh nasi lemak ini? Apa? GRT ya, oh ya oke GRT. Udah cukup ya habis ini ya. Cukup enggak teman-teman? Cukup ya. Apa tunggu sampai jam 11? Sekalian lihat close candle-nya. Kacangnya lali nyemil. Ya jam 11 weh. Jadi gini ya GRT ini salah satu yang saya maksud di tengah bearish memegang kontrol itu orang sangkut piye carane keluar. Ini salah satu contoh ya. Jadi apakah GRT ini teman-teman yang di sini seharusnya yang lama-lama sudah tahu. Saya sudah membahas GRT, satu adalah posisi gunungnya sudah muncul dan ketika dia momentumnya itu di sini-sini ini sebenarnya apa sudah kita suruh keluar marketnya di sini pada waktu itu. Ini kayak nanti kalau itu cuma double bottom ya sama double bottom karena momentumnya sudah di sini. Ini sudah naik itu tidak kira-kira teman-teman. Ini adalah ilmu sales, ini marketing ya. AI kemarin marketingnya sampai titik ini FOMO-nya dan ini sudah selesai dan ini adalah toyib. Kalau digede-gedein gini ya, ini sudah toyib nih sinyalnya kelihatan. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ya, ini sudah final betulnya. Jadi harusnya take profit margin di sini dan ketika sinyalnya ini itu adalah belok. Ini lihat, ini contohnya nih. Ini yang tadi kita bahas tentang BTC ya. Jangan takut nanti keluar marketnya gimana. Ini kayak gini nih polanya nih.
Tak gantine putih ben apa kuning ben gitu. Nah, gini ya. Gini kan? Ini akan narik dulu. Antara di MA25 atau MA99. Jadi tidak usah takut. Market itu seperti itu. Gitu ya. Ini hal yang harus teman-teman tunggu ketika teman-teman tidak sampai bisa menyelamatkan. Wah, aku turu om, langsung short panjang. Ndak usah panik dulu. Lihat, baca marketnya. Sudah tahu ya belum? Oh sudah tahu ya wis toh. Diem aja. Tunggu sampai dia momentum. Balik ndak? Balik. Iso malah bisa plus. Ya, gitu ya. Loh, tok udah dijual iki piye iki? Ora iki yang GRT ya memang bener mbok jual wong. Kamu jualnya kan di sini toh. Ya bener. Ini kalau sudah sangkut ya. Kalau posisinya kamu kejeblos di sini, caranya gimana? Ya caranya tunggu napasnya. Terus ini malah aku urung jawab iki lho. Dicaya omong bar buso malah. Terus ini mau naik atau tidak gitu ya. Kalau menurut saya kenaikannya itu tidak banyak. Nanti seandainya dia akan naik ya. Ini mungkin ya areanya tetap di sini-sini toh. Di area-area tidak lebih dari nge-lag ya. Wadalah. Nanti dipertahankan cuma di sini. Biasanya karena ini BRI sudah memegang kontrol. Nanti area-areanya cuma di sini toh. Nanti jatuh lagi. Paling mentok di sini. Ataupun ini mungkin bisa jadi ini cuma nunggu ini loh. Kalau gini tidak usah. Kalau market seperti GRT ini tidak usah mbok ingini ya, menurut saya itu berat. Yang ditakuti bahayanya kalau ini kan bisa berpotensi menunggu ini. Nah yang terjadi kalau ini yang terjadi ya bablas ke bawah. Ini cuman di sini tok nanti bertahan short lagi ke bawah. Nah kalau ini yang terjadi ya berat. Ini momentumnya kan gini. Kalau ini yang terjadi berarti ini posisinya dua lengkuan lebih dalam. Gitu ya. Karena di sini sudah ngepost sekali. Ini maksudnya kalau yang posisi ini tadi juga iya ini bisa juga kalau pantau aja tapi kalau melihat dari posisinya benang ini tidak enak. Kan tidak mungkin ini naik ini benang di sini, sedangkan ekor ininya di sini, ini akan nunggu ini. Sudah hampir bisa dipastikan ini nunggu benang ini. Lah permasalahannya kan tinggal nanti di sini lah tergantung dia bisa belok enggak, atau dia enggak kuat dan turun. Permasalahannya kan ada di sini. Nah, ya, karena posisinya juga sudah berat sebetulnya. Karena di sini sudah ngepost sekali. Jadi orang yang kena gini ya, penurunan di sini, cara larinya itu dari sini. Dua ini. Setelah itu ya tumbangnya parah dalamnya. Jangan diikuti. Cari produk lain kayak rano produk gue selain GRT. Menurut saya gitu. Cari produk lain. Dan itu Matic juga itu sama sudah. Fasenya seperti ini. FTM. Banyak market yang sebenarnya sudah mau tumbang. Dipikirkan masih punya harapan. Padahal dia naiknya cuma di MA99. Karena BRI sudah memegang kontrol. Contoh seperti ini ya, FTM. Doge asal didukuhe wong beritane wong
Elone wae di berita fase kok dituntut kok. Apalagi ARB. ARB itu kalau belum 90% turunnya, saya enggak mau beli. Semua produk yang listing di Binance, ya itu ingat-ingat, semua ya produk yang listing di Binance sebelum terkoreksi 94% saya tidak akan beli. Itu dasarnya. Nih, SPA nih. Kalau teman-teman masih ingat, kita itu udah bahas dari sini. Ini posisi momentum di sini loh. Kita bahas. Ini nanti tidak banyak nanti karena posisinya sudah MA 99. Sama di sini sudah maksimal. Sudah toyib. Jadi yang terjadi apa? Cuman momentum aja. Menyelesaikan dari C2-nya pertarungan itu akhirnya tetap short. Nanti polanya bisa diselamatkan cuma di MA 99 di sini. Ini lihat aja gitu. Tuh, Bang Calvin tuh sudah itu ya. Yo. Wah, kuwi percaya kuwi. Kuwi Intel e. Bini kripto, ya. Nah, itu percaya itu Bang Calvin tuh. Gimana Om, bener kan prediksi BTC akan ke 25? Ada yang ingat aku. Ya, kalau ini betul. Karena kalau ini kan shock terapi ya. Ya semua tidak menduga ini. Semua tidak menduga. Tapi ada bagusnya lah. Kalau memang prosesnya harus seperti itu, jalan ninjanya saat ini ya udah kita lewati lah, gitu ya, nggak apa-apa. Solan, ini apa sih? ARB gitu ya. Saya selalu jawab dengan seperti itu karena yang listing baru di Binance, jawaban saya itu sama. Jadi teman-teman kalau tanya ARB itu seperti apa dengan jadi listing di Binance seperti apa yang baru-baru listing, jawaban saya akan sama. Dalam setiap live saya sama. Karena itu dasarnya di situ. Karena kalau teman-teman beli di waktu wah Om tapi iso lu kayak orang itu alah ndot orang bisa beli itu cuman orang tertentu toh. Kalau yang sebelum beli di Binance sudah kill 20, kill 20, saya percaya kalau itu margin. Ya, sebelum dia itu di sini nih, itu yang dari exchange kecil-kecil gitu ya, sudah kill 0, 20 ya. Itu saya percaya kalau di Binance syaratnya, kalau saya secara pribadi ditanya, ini bukan ada kecemburuan atau aku sirik Binance, ora ya. Itu sangat penting. Itu adalah kalau ini di sini ini mbok kurangi 94%. Nah, itu dibeli. Wis itu dasari saya bisa ngasih masukan gitu tok. Nah, candle kok ini piye caranya aku mbok ngon menganalisa. Bentuk kuwi ngono ceritane orang itu gini loh. Ini nih bayi ngantos merangkak. Om iki kok gedine ganteng lah Om, lanang. Ya ora ngerti wong saya merangkak prosesnya udah ngerti kok. Melayu ini buanter Om yang merangkak kowe urung kok. Gitu loh. Gitu ya. Seperti itu kurang lebih.
Tapi yang bisa saya kasih masukan itu dasarnya adalah 94%. ICP koin pom-poman tak satiwi. Itu koin gorengan. LDO ya podo LDO. Karena kalau ETH ini udah banyak ya sing tanya koin iki tak kasih ngerti sih ya. Koin-koin gini. Koin-koin sing waras saja menurut aku loh ya. Koin-koin sing waras saja itu udah berat gitu loh. Dengan market saat ini. Apalagi ndak yang kurang waras menurut saya itu maksudnya gorengan juga syarat dengan apa ketika berita lebih turunnya lebih kencang menurut saya cukup beresiko untuk saat ini. Buat teman-teman hindari dulu market produk-produk yang sifatnya itu apa ya, jangan berpikir bahwa wah ini nanti momentum naik kan bisa naik. Tidak, ini bukan bull run. Ya tak ulangin lagi, ini bukan bull run. Tidak semua koin ikut naik. Sudah ada yang sudah dinaikin di awal. Contoh kayak tadi itu ya. Seperti GRT, OP, makasih ya Bang Wayu. Itu kan sudah dinaikin di awal, uangmu kesangkut. Cari produk-produk yang belum momentum seperti apa, ada itu boleh ya. Yang saat ini menurut saya masih cukup bagus dan kestabilannya ada, BTC ada SRP gitu ya. ETH nanti tak bahas, ETH coba gitu. Ini ya, ini LDO ya. Ini sebenarnya koin ini sudah sering saya bahas. Ya. Mungkin kan berpikirnya Om ini sudah sini, ini tumbang nanti. Benar. Karena nampak disinilah momentumnya selesai. Dan ini sudah bearish memegang kontrol. Kalau dia bisa bull trap ini udah bagus. Enggak lihat toh. Engko iso paling ya ora akeh ini. Tumbang lagi. Om bisa kayak BTC kayak gini, wah, mesti pemikirannya kan nanti gini. Ini harapannya kalau lihat di momentum gini dah, BTC pernah kayak gini loh. Ya dah, masih akan berpikir gitu dah. Tak kayak ngerti ya. Ini nih bull run. Semua momentum ini bull run. Jadi dia punya dua posisi kenaikan dipertahankan terus dilawan lagi menjadi bentuknya double bottom. Berbeda dengan fase 1 tahun sebelum halving, maknanya berbeda. Maknanya apa? Maknanya adalah 1 kali. Dan setelahnya tidak ada momentum. Ini bisa ke sini nih, Bapak. Tidak bisa. Turun lagi. Nangkep ya? Jadi ini maknanya, kita harus tahu maknanya waktu ini apa. Itu penting gitu. Jadi nanti tidak mengharapkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Jadi yang saya mau ituin. Di akhir sampai nanti apa dok iki malah kayak dukun. Napa iki? Juli akhir dan kowe ngrungokke wis dijelaske malah kaya dukun iki. Bedek-bedekan kok togel kowe. Di sini sudah dijelaskan dari Desember sampai itu. Juni, Juli ya wis ngerti. Ini kadang ki gini-gini ini loh. Nebak-nebak kayak medukun gitu ya. Engko malah engko buka dukun kowe. Kowe ngene bener, wah yen tak ora bener berarti salah. Gitu dah. Dah dasare apa gitu.
bener sekali dasare engko sesuk bener loro. Angkane bener. Lah ora pasang togel kuwi. Bagus ya, 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 gitu ya, mantap ya. Karena benang MA udah jadi gunung, ya mantap. Sen, ya. Sen, iki kok komputer iki nge-lag ya. Ini tadi apa LDO ya wis ya? Sudah ya LDO ya. Sudah ya. Itu ya penjelasannya ya. Jadi jangan berharap dengan apa sesuatu yang berlebihan. Menurut saya kenyataannya seperti itu. Lebih baik saya melihat, maksudnya ini minimal saya tuh jujur. Walaupun itu ndak enak penjelasanmu ora iso munggah meneh ngono. Saya ndak mau. Ya, memberi harapan palsu saya ndak mau. Ini ETH termasuk yang dicantumkan deh ya Bang Calvin sama SCC. ETH kena deh. Enggak ya? ETH kena deh ya dengan SCC. Kayaknya enggak ya? Nah ya, enggak we tetap koreksi loh. Oh lah wong ETH ini ora apa-apa kok. Waduh, tak ndeloki. Dah wis ora wedi. Ya, teman-teman. Market naik. Dasarnya apa ini? Dasarnya ETH. Market naik, besok naik. Dia tahu besok naik. Nggak mungkin, ya. Marketnya itu ndak mungkin berlawanan. BTC tumbang itu yang aku mencolot di munggang ora ono, ndak ada ceritane. Ndak ada ceritane itu. Jadi sambungannya harus ada. ETH sampai berapa ETH ini nanti tetap sama. Yo, melek banget ini. Iya kayak gambar itu ya. Lah mungkin ini sionya naga. Itu ya. Jadi gambarnya naga. Ya lah mungser-mungser terus itu ya. Asem nih. Cek ada bisa. Ada enggak apa? Itu kok. Hei bagi ya. Ada harusnya tadi pagi. Brandy. Tadi pagi 0,33 itu harusnya beli. Itu toyib. Tuh, gak iso lho iki. Iki lho no chat bin strong lho. Wah, nyelelek iki. Nyopo meneh iki. Wah, sesuatu ya. Ini sesuatu ini. Nah itu asal jangan super busuk. Wah kalau itu bisa diminyai telon semua itu. Mana ini Bro Edi Ferguson mana nih? Makasih Maria. Kena kode alam lah iya ki. Nah. Jadi kalau untuk ETH tariknya di sini. Makasih Bro Adi. 245 sampai 2500 ke depan ya. Ini termasuk itu ya. Berarti ETH ini termasuk tetap anak masih ya. Tak pikir akan digempur. Karena yang potensi kan kita enggak juga. Yang potensi tak pikir
Bisa Shopee itu ETH, ternyata enggak. BNB sama yang lain, bisa jadi ETH ini setoran gitu sama SEC. Bisa jadi ETH itu setoran wis komen aku lah mbok utek bagian. ETH target tetap sama ya. Target tetap sama gitu ya. 2490, 2450 sampai 2500. Kok bisa gitu? Karena riwayat. Gitu ya. Karena riwayat. Ini spotnya. Gitu ya. Caranya gitu. Satu ini ATH-nya ini setengah dari ATH-nya, spotnya tarik. Saya kalau ngelihat marketnya gitu caranya untuk ETH ya. Jadi 2019 ini adalah ATH-nya, ini adalah setengah dari ATH-nya, ini adalah spotnya. Temukan ngunci di sini nanti. Di sini masih ada bullish satu kali. Gitu. Gitu ya, menjawab ya untuk ETH ya. Kalau harga apa? Ada ya. Sudah cukup ya bahas ini ya. Engkau serak engkau. Suwi ngobrol tuh. Besoknya tidak bisa live lagi man. Seharusnya ini adalah akan menjadi titik harga terendah untuk Adel. Ini ya. Ini harga terbaiknya saat ini. Akan dipertahankan. Kalau besok hijau, kemungkinan maratonnya akan cepat. Ya, kalau besok hijau, maratonnya akan cepat. Tapi kalau besok merah, candlenya tetap merah, kemungkinan masih ada sideways-nya di sini. Atau mungkin tidak terlalu itu ya, paling nanti nempel di sini, nanti polanya di sini lebih melengkung sedikit. Kalau tanya turun di 24.000 apakah gini, tetap langkuannya kan gini prosesnya. Kalau mamanya terjadi 24.000 ya, ini yang kayak mbok tanyake ya, biasanya ke 24.000. Berarti kan prosesnya gini loh. Di sini loh toyib loh. Dia tetap akan narik MA25 atau MA99. Jadi tetap hal yang terjerek pun tetap teman-teman bisa kabur. Nggak usah takut, yang penting ilmu. Ya. Yang penting ilmu, yang penting sport. Dan uang adem bukan pinjol, ya. Itu ingat-ingat. Bukan pinjol. Gitu ya. Oke ya. Sudah cukup ya. Sen tadi Bang Ton ya, sen ya. Terakhir ya Bang Ton. Weh, ngeleh pisan. Gade. Ojo, kowe ono ngerti gade barang iki. Iki ngentolo kuwi iki. Iki lho ono Bang Alvin iki lho, PR Buso iki lho ono gade barang iki. Apalagi uang habis jual minyak adem. Ya tadi habis itu kok apa loh Bro Edi Ferguson ini memberi sinyal loh tadi loh, sudah sinyalnya itu
ganti posisi loh, nggawa teratak kabeh wisan mau. Sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa ini paus bergerak, wah harusnya sudah tahu kalau pembalikan arah tadi sore. Bener enggak Bang Calvin? Dia itu tadi itu loh, share di grup loh, di tele, membawa teratak loh. Tak komeni lah iki wis ganti posisi, sinyal iki. Tenan loh. Balik naik loh. Kusui. Padha rak mudeng jane. Ini Thayyib di sini ya. Di sini Thayyib. Di sini belum. Tapi ini kemungkinan antara yang paling terberat, sandbox nanti kalau umpamanya terberat loh ya. Ini nanti Thayyibnya bisa di sini. Nah ini tergantung dia itu ndak. Moga-moga besok hijau. Jadi ndak perlu masuk ke bawah. Kalau besok seperti ini masih turun ke sini takutnya. Atau lebih dalam ke sini ya. Maksimal di sini. Yang ditakuti triple bottom. Tapi moga-moga aja tidak. Soalnya gini, tapi ada resiko nih ya, sandbox ini. Ini di sini bull trap. Di sini bull trap. Saya tidak tahu nanti apakah pertahanan di sini ini bisa mempertahankan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi fungsi dari Thayyib itu adalah MA99. Jadi teman-teman perlu, ini sebagai contoh ya teman-teman. Fungsi dari Thayyib itu adalah membawa teman-teman untuk pergi ke MA99. Kalau dia bisa bullish itu adalah berbeda caranya. Caranya adalah memberikan sebuah sinyal itu di sini. Yang memberi sinyal itu bukan Thayyib. Yang memberi sinyal itu adalah ketika posisi Thayyib ini strong naik ke atas dan dia dipertahankan oleh MA7. Nangkep ya? Jadi fungsinya Thayyib membacakan market teman-teman itu harga termurah saat itu. Tujuannya adalah sebenarnya sampai MA99. Selebihnya dari itu, kita harus memantau apakah dia bull trap atau tidak. Kalau sudah bull trap ya colki loh ya. Gitu ya. Lepasin kalau sudah bull trap. Nanti baru diambil lagi di sini, atau di sini harusnya sudah take profit margin ini. Atau take profit modal. Jadi bisa diambil lagi di sini kalau dia tidak bisa triple bottom. Kalau biasanya takutnya yang kita takuti apa? Kalau seandainya dia ini sudah tidak mampu lagi dan tengkuannya di sini, ini yang repot. Ya, ini yang repot itu. Jadi ya perlu dipantau karena kalau sudah bull trap ini cukup berat. Loh, syukurlah kalau naik. Bukan naik ini turun. Harusnya di sini. Beda lagi. Beda lagi. Harusnya di MA99 itu sudah di take profit modal atau margin. Karena ini sudah trap di sini. BTC. Oh iya yang BTC benar. Ya moga-moga aja ini bisa hijau ya, melawan arah ya. Bisa. Ya kalau sudah ke bawah ini bahaya. Ini harus gini. Kalau ini hijau besok ceritanya lain. Tergantung nanti di sini bisa enggak. Tunggu aja lah. Kalau BTC hijau harusnya dia ikut hijau. Harusnya. Gitu ya. Untuk sandbox seperti itu. Jadi kalau ada momentum take profit margin ya di take profit ke depan.
Cukup ya. Tuh ini loh 26 lebih loh pisan. Wis berarti naik-naik. Karena kenapa saya tidak lihat di ETH ternyata. Saya itu tidak lihat di ETH. Ternyata kalau saya lihat di ETH langsung ngerti. Ya. Kalau teman-teman lihat di ETH seharusnya langsung ngerti marketnya kemana. Ini dari kemarin soalnya juga jarang yang nanya ETH loh. Kalau lihat ETH sudah teman-teman sinyalnya sudah mesti ngerti. Marketnya tidak akan tumbang. Karena apa? Dia di atas MA99. Tidak mungkin kan ETH di atas sendiri BTC-nya tumbang kan ya ora masuk akal. Gitu loh. Kan tidak masuk akal. Jadi dari sini sudah kelihatan bacaan. ETH 29 2450 sampai 2500. Di sini targetnya. FOMO-nya itu kalau ngikutin 2019 di sini. Tarik ini. Itu ya. Iya, fokusnya ke ada SRP, BTC. Kalau lihat di ETH kelihatan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup ya, teman-teman, cukup ya. Makasih untuk Bang Wahyu, Bang Calvin, Bang Hadi, Bro Yoyo, Bang Arci, Bro Lasno, seneng Bapak, Anis Shop, terus Pak Edi, Budi, Bro Edi Ferguso. Ini jenengmu diganti ya, Bro Edi Ferguso gitu, terkenal loh. Ponic Beauty, Mr. Gagah pemecah Mahindra, Tok Broton, Bro Oka, Barang Bekas, Samane, Bintang, Bro Endi, Freddy, Bang Dwi, dan semua teman-teman Vika, Rahma, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih. Ya, makasih ya. Iya, kode alam. Cukup ya. Momen sudah tahu lah gambarannya seperti apa gitu ya. Ya. Oke. Sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.